Ini ada Yes nih. Iya. Yakin esok sampai ya? Iya, betul. Nah, yakinkan saya dong. Benar gak sih? Saya pelanggan JNE loh. Oh, gitu ya. Tadi tuh soal disko. Saya tadinya Iya. mau datang mau disko nih ke JNE. Ternyata pas dapet informasi bukan disko itu. Bukan. Jadi disko itu foto produk. Foto produk kan kalau online kan. Jadi kalau pebisnis yang e-commerce dia tidak memiliki alat segala macam itu bisa disupport oleh JNE itu ya. Bisa. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama Widi Enaldi dalam podcast Tribun Bogor bersama JNE. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau kita kenal dengan JNE Indonesia terus melakukan pengembangan di berbagai sektor. Era digital yang terus bertumbuh membuat JNE selalu beradaptasi guna berjalan beriringan. JNE sudah melalui berbagai tantangan zaman mulai dari krisis 98, peralihan dari analog ke digital hingga kemunculan e-commerce. Terakhir, besarnya gelombang hantaman cukup berpengaruh terhadap dunia usaha. Meski begitu, JNE justru kini makin berdiri kokoh dengan sederet inovasi yang diciptakan. Untuk membahasnya lebih dalam, apa sih bagaimana kiat JNE bertahan dalam kondisi cukup berat di era pandemi nanti? Di ruang podcast ini sudah hadir Bapak M. Patoni, Head of Sales and Marketing JNE Bogor. Apa kabar, Pak Patoni? Alhamdulillah kabar baik. Sehat Pak Widi. Sehat ya. Sehat Pak. Terima kasih sudah hadir di ruang podcast Tribun Bogor. Sama-sama. Mudah-mudahan masyarakat bisa mendapat pencerahan nih soal JNE, apapun yang mereka ingin tanyakan di dunia luar sana bisa terjawab di sini oleh Pak Patoni. Iya, mudah-mudahan Pak kita bisa jawab. Oke Pak, karena kita sudah vaksin dan kita juga menjaga jarak nih. Siap. Boleh kita buka maskernya Pak? Oh, siap, biar boleh, kelihatan gantengnya Pak Patoni nih. Iya, baik Pak Widi. Saya panggilnya apa ya? Mas, Bapak, atau Akang? Kayaknya orang Sundan. Sunda Pak. Akang aja ya? Boleh Pak. Boleh ya. Kang. Ya. Banyak pertanyaan masuk ke kita soal JNE. Apalagi JNE termasuk masif dan menjadi leader lah ya untuk bisnis pengiriman atau ekspedisi ini. Iya. Nah, tapi banyak juga program yang dibuat oleh JNE. Salah satunya ada Yes, Yakin Esok Sampai, sama Disko. Tapi jangan dulu dijawab nih. Disko itu apa sih? Bukan clubbing kan? Bukan dong. Bukan ya. Nah, sebelum kedua hal itu, saya ingin nanya nih. Saat belum lama ini kan JNE sudah punya fulfillment atau gudang penyimpanan ya? Iya, betul Kang. Boleh Kang, seperti apa sih fulfillment ini? Biar kita tercerahkan nih. Oke, jadi terima kasih Bang Widi dan teman-teman dari Tribun semua. Jadi memang dengan maraknya usaha jualan beli secara online, yang baik melalui e-commerce, melalui social commerce ya, baik itu ternyata respon dari masyarakat sekarang ini sangat baik sehingga para pebisnis bisa meningkatkan penjualannya melalui via online. Tapi dengan meningkatnya penjualan ternyata para pebisnis juga memiliki suatu kendala. Salah satu kendalanya adalah pemenuhan order dari para pembeli. Oh, gitu. Karena saking banyaknya ya. Saking banyaknya. Jadi disinilah dimana JNE melihat dan memberikan solusi bagaimana pemenuhan order itu bisa dilakukan oleh pihak lain gitu. Nah, dalam hal ini tentunya JNE. Oleh itulah kita memberikan solusi yaitu adalah fulfillment center yang ada di JNE. Jadi fulfillment center itu memberikan kemudahan dalam hal pemrosesan barang sampai dengan pengiriman ke tujuan. Jadi pemilik bisnis hanya fokus penjualan dan pengembangan saja. Tidak direpotkan urusan jadi packing. Wah, saya harus naruh barangnya di mana nih? Itu nggak usah. Nggak usah ya. Kita Karena JNE menyiapkan itu. Iya, kita siapkan tempatnya. Di Bogor di mana itu?
Kita ada di gudang di Karadenan untuk kota. Lalu kita juga ada mini fulfillment tempatnya itu di Bogor Timur daerah Cilengsi. Lalu juga ada daerah Bogor Barat. Banyak ya. Dan ini mungkin baru pertama kali ya untuk jenis usaha yang sama ya. Yang ekspedisi sebenarnya kayaknya baru JNE. Ya, saat ini memang untuk yang fulfillment sendiri di bawah ekspedisi ini salah satu yang terdepan adalah JNE ya, yang memiliki program seperti ini. Karena untuk fulfillment sendiri ini juga bukan hanya untuk di Bogor, di seluruh provinsi kita udah siapin tuh tempatnya, Kang. Tinggal di Bogor ya? Iya, tinggal dari para pebisnis online nih. Strateginya seperti apa, kita udah pasti akan membantu. Jadi strategi penetapan barangnya, strategi pengirimannya seperti apa, gudangnya mau seperti apa, kita bisa membantu semua hal itu. Memang kapasitas gudangnya cukup besar? Kita bisa mengikuti sih, Kang. Ada tergantung kapasitas produk ya, ada yang bisa untuk 5.000 ataupun ada yang mini fulfillment. Nah, semua itu tergantung dari jenis barangnya. Karena ada barang yang kategori fashion tapi untuk kecantikan. Maka tentu space dari barangnya sendiri mungkin ukurannya kecil-kecil nih, kayak lipstick, maskara dan lain-lain kan tidak banyak memakan tempat. Gitu. Tapi ada juga yang usahanya fashionnya sepatu. Nah, itu kan harus warnanya besar ya? Betul, emang mau di tempat karena warnanya bisa saja sama, tapi kan ukurannya pasti beda. Nah, itu juga membutuhkan rak yang lebih besar, ruangan juga yang lebih besar. Tapi itu berada di dalam satu tempat yang sama? Di dalam satu tempat yang sama. Cuma space-nya berbeda-beda ya? Lokasinya berbeda-beda dalam gudang itu? Betul, jadi kita bisa custom juga sesuai dengan kebutuhan dari customer. Kang Patoni, ini kan nggak murah ya? Menyiapkan gudang itu kan investasi yang cukup. Artinya ini tidak menambah beban untuk JNE. Nah, ini mungkin yang membedakan JNE dengan ini ya, dengan yang lain. Jadi kami di sini emang dengan para pebisnis online ini tentu jadi partner, Pak. Jadi kita berpartner gimana caranya untuk memberikan support dan juga meningkatkan penjualan. Sehingga biaya atau cost-nya itu kita sangat bersahabat. Bahkan penentuan cost-nya itu bisa berdasarkan barang yang keluar atau barang yang laku gitu loh. Itu baru dikenakan biaya. Jadi nggak ada per square meter biasanya gudang nih per meter ya. Tapi kita mengenakan charge-nya itu bisa sesuai barang yang laku saja. Jadi kalau ibaratnya karena kita di Bogor kota angkot, jadi kalau naik gratis turun bayar. Nah gitu. Jadi kalau masukin barangnya gratis, begitu laku barangnya keluar baru ada biayanya. Gitu. Memang itu diperuntukkan untuk mitra atau apa gudang itu? Jadi untuk para pebisnis online ya. Jadi pebisnis online, e-commerce lah. E-commerce boleh, komunitas boleh. Jadi para masyarakat atau pebisnis online yang melakukan bisnis secara online, secara daring itu bisa, secara offline juga boleh gitu ya. Jadi yang membutuhkan tempat, sistem dan juga pengepakan. Itu bisa kita bantu. Sehingga mereka hanya fokus tadi hanya untuk berjualan dan mengembangkan produknya aja. Dan di Bogor salah satunya yang sudah lebih maju ya, memiliki gudang itu ya? Kebetulan kami di JNE Bogor sudah punya, dan saya yakin teman-teman di JNE lain juga ada nih. Kayak di kota-kota di Depok ada sudah juga ada ya? Sudah ada, di Jakarta juga sudah ada. Bogor itu pertama kali kapan itu ada pool? Tahun lalu kita udah ada ya. Tahun lalu sudah ada? Sudah ada. Apa ketika mulai meningkat e-commerce atau gimana itu? Sehingga ada muncul ide untuk membuat gudang itu? Iya, salah satunya memang kita menjawab kebutuhan dari para bisnis online. Jadi mereka sering mengeluhkan. Salah satu itu yang paling banyak yang dikeluhkan adalah digunakannya rumah sebagai tempat gudang. Rumah tinggal. Lalu berikutnya biaya sewa. Dia harus mencari gudang untuk menyimpan stok atau menyimpan barang dagangannya. Lalu yang ketiga mungkin juga berpengaruh terhadap SDM karena harus menambah SDM. Iya, betul. Dari 3 aspek itu akhirnya JNE bisa memberikan jalan keluar atau solusi mengenai tantangan yang teman-teman dari pebisnis online hadapi. Artinya kalau memilih gudang punya JNE cost-nya jauh lebih murah dong. Iya. Dibanding kalau saya sewa tempat untuk naruh barang. Betul. Karena salah satunya juga selain cost, resikonya Pak. Resikonya dari kita, Kang. Karena barangnya kan dari serah terima ke kita, kita yang akan menjaga dan merawat barang tersebut. Gitu. Artinya lebih terjamin lah ya. Betul, Kang. Terjamin. Mantap.
Gitu Tribuners. Jadi para pebisnis atau para pebisnis e-commerce nggak perlu repot atau bingung nyari rumah lagi ya Kang ya, atau Betul. nyari tempat. Betul. Jangan sampai kamar jadi numpuk ya, karena untuk barang-barang yang mau dijual gitu kan. Benar Tapi banget. bisa berkolaborasi dengan JNE gitu kan. Siap, betul sekali, Kang. Kang, selanjutnya nih, ini ada Yes nih. Iya. Yakin esok sampai ya? Iya, betul. Nah, yakinkan saya dong. Benar gak sih? Saya pelanggan JNE loh. Oh, gitu ya. Ah, Jadi memang Yakin Esok Sampai itu adalah program dari JNE, service premium, Oke. pelayanan premium yang memberikan rasa aman kepada pelanggan dan kepastian tentu untuk penyampaian. Karena pencapaian untuk services itu adalah keesokan harinya. Walaupun besoknya tanggal merah, libur Iya. nasional ataupun hari Minggu. Oke. Jadi patokannya ialah penyampaian di esok hari. Tanpa hari. melihat tanggal merah ataupun hari libur, Kang. Hmm. Jadi besok akan kita lakukan pengantaran. Artinya kalau saya mengirim di hari ini menggunakan layanan Yes, Ya, sorenya sudah sampai di tempat Iya. tujuan. besok sebelum di tanggal besok. Iya, besoknya. Ya, Besok sorenya betul. sudah sampai. Betul. Jadi H+1 sejak pengiriman atau dari tanggal pengiriman ya, Pak. Ya, Kang Iya. ya. Jadi tanggal pengiriman itu baru sampai. Tapi kan kalau jaraknya jauh gimana, Kang? Nah, jadi memang Antar pulau harus pakai pesawat. itu dia. Kayaknya sih ragu juga nih gitu. Jadi semua moda transportasi untuk menunjang services sudah kita siapkan, Oke. baik via laut, mungkin via udara, gitu ya. Mungkin yang terbaru dari Tribuners sudah mengetahui bahwa JNE sekarang juga ada dedicated airplane ya, jadi ada pesawat khusus untuk gitu, angkut JNE kiriman-kiriman. sudah punya pesawat Ya, khusus. jadi kita ada pesawat khusus yang punya JNE ya. Jadi isinya itu adalah barang-barang JNE semua. Jadi Barang JNE semua. supaya penyampaiannya bisa cepat dan tepat dan sesuai dengan waktu. Khususnya untuk kiriman yang Yes. Yes ya. Iya. Tapi tentunya ada perbedaan cost dong ya, biaya untuk yang Yes sendiri ya dibanding yang reguler biasa. Ya, memang ada perbedaan ya. Karena kita juga dari perbedaan itu saya pikir worth it ya. Jadi Iya. karena di Yes ini kita menjanjikan a money back guarantee. Ketika Uang kiriman, kembali betul. ketika tidak sampai pada waktu ya. Betul. Jadi kalau ada dikarenakan ada ketidaksesuaian oleh yang dilakukan oleh JNE gitu, Oke. itu akan otomatis ada dana uang kembali. Bedanya dengan reguler seperti apa? Nah, reguler itu emang untuk tanggal merah dan hari libur nasional itu tidak dilakukan pengantaran, Kang. Gitu Itu kan. yang paling mendasar bedanya salah Bedanya satunya hanya situ. itu aja. Salah satunya Beda situ. dengan yang Yes ya. Ya. Kalau Yes mau hujan angin pun tetap harus nyampe. Siap, harus sampai. Luar biasa. Berarti harus Iron Man juga yang ngirim ya. Ya, jadi para ksatria JNE insya Allah udah Satria JNE. biasa dan sudah jadi mungkin dari nafasnya untuk memberikan pelayanan terbaik buat para customer. Luar biasa. Jadi para ksatria JNE saya baru Iya. dengar ini Kang. Keren Kang. Bagaimana kalau tidak sesuai sampainya? Kan banyak hal faktor ya. Iya. Cuaca kah? Atau ada kendala kah? Atau misalkan delay pesawat kah? Bisa saja dong. Ya, kalau untuk force major gitu ya, Ya, force itu emang ada pengecualian di situ. Tapi kalau untuk kendala dari transportasi dan lain itu bukan excuse ya. Jadi kita Iya, tetap iya. bertanggung jawab Tetap kepada bertanggung pelanggan. jawab. Iya. Seperti Emang ada itu. kejadian-kejadian bencana alam yang mengharuskan kami, misalnya kejadian banjir, gempa Iya. bumi itu yang karena faktor tersebut akhirnya kami tidak bisa melakukan pengiriman. Nah, itu emang harus disampaikan juga kepada customer dengan berat. Dan itu force major ya. Ya, Karena ada sesuatu yang darurat. ya yang nggak bisa kita kontrol, Kang, itu. Ya, Jadi betul. Tapi selama itu tidak ada masalah, kalau hanya masalah transportasi tetap Ya, JNE bertanggung itu jawab untuk bertanggung jawab, menyampaikan hantaran atau kiriman itu sesuai dengan waktu yang ditentukan. betul. Oke. Kang, banyak pertanyaan juga soal JLC. Apa tuh, Kang? JLC itu JNE Loyalty Card. Jadi JNE punya kartu member nih, kartu loyalty card buat para pelanggan. Gitu. Kayak gimana nih? Sebenarnya sekarang kartunya itu bentuknya virtual. Saya kebetulan
nggak adanya di email, di handphone. Oke. Jadi cukup daftar aja langsung di jlc.jne.co.id. Di jlc.co.id. Ya. Dari situ masuk. jlc.jne.co.id. Oke, jlc.jne.co.id. Jadi masuk ke situ, tinggal mengisi aja. Hanya butuh nomor handphone dan email. Langsung nanti ada verifikasi, kartunya akan jadi dikirim via email. Jadi kartunya virtual, Kang. Bukan fisik. Virtual, nggak pakai fisik Nggak ya. pakai fisik. Untungannya apa? Saya kalau mau masuk JLC member ini. Jadi member JLC emang banyak memberikan keuntungan. Jadi bagi para pelanggan JNE yang melakukan pengiriman itu akan mendapatkan poin. Okay. Nanti poin tersebut bisa ditukarkan dengan berbagai macam hadiah. Atau juga diikut sertakan dalam promo-promo yang ada. Jadi ada tarif khusus promo untuk para pelanggan atau pemilik kartu JLC. Ada juga ntar poinnya bisa ditukarkan dengan hadiah-hadiah yang menarik. Jadi poin akan bertambah ketika kita terus melakukan pengiriman lewat. Iya, betul. Jadi petugas akan menanyakan apakah Bapak punya member? Iya. Nanti ketika member kita sebutkan mungkin nomor kita, iya. Itu akan masuk seperti poin. Seperti belanja ya, Kang ya? Betul, sama kayak belanja. Ya, kalau saya belanja nambah poin. Ketika poinnya apa bisa ditukarkan untuk. Betul. Oh, ini udah lama juga? JLC sudah lama juga kita punya program ini dan itu tidak ada pembebanan dari segi biaya terhadap. Nggak ada. Semuanya gratis, Kang. Nggak ada biaya iuran. Iya. Minimum ini minimum pembelanjaan per bulan harus berapa, itu nggak ada, semuanya gratis. Fasilitas dari JNE. Itu yang harus diingat mungkin pengaktifan kembali. Jadi memang ada kartu tersebut ada masa aktifnya, tinggal diaktifkan kembali. Cukup di web tinggal klik aja ke beres, tinggal aktif lagi. Jadi emang ada waktu aktivasinya untuk member. Jadi bagi para pemegang kartu JLC mohon nanti pasti ada notifikasi dari kami. Berapa lama lagi akan habis waktu, dan itu harus diperbaharui untuk seperti mengaktifkan. itu ya. Betul. Tinggal ngeklik aja kok. Tidak perlu submit apa-apapun juga, tinggal masukin di webnya JLC untuk aktivasi dan perpanjang masa aktifasi. Otomatis langsung akan terdaftar seperti itu. Langsung berpanjang waktunya. Oke. Kang, dunia pengiriman atau usaha paket seperti yang dilakukan oleh JNE ini kan tidak lepas dari namanya komplain. Iya kan, komplain ya, barangnya tidak sesuai, barangnya rusak segala macam. Betul. Gimana nih cara ngadepi komplain demi komplain seperti ini, Kang? Jadi memang komplain kita sangat menerima dengan baik gitu ya, untuk apa yang menjadi keluhan dari para pelanggan. Jadi di JNE untuk komplainnya sendiri itu di Bogor bisa melakukan komplain selama 24 jam. Selama 7 hari. 7 hari 24 jam? 7 hari 24 jam. Caranya ada 2, baik online maupun offline. Oke. Untuk menghubungi JNE Bogor bisa melalui online dan offline. Di online bisa melalui nomor telepon di 0251 830 5511 atau juga via email di boo.cs@jne.co.id atau juga bisa lewat Instagram di jne.bogor. Nah, kalau untuk offline bisa langsung datang ke kantor JNE Bogor di Jalan Keradenan nomor 100. Kantor JNE Bogor. Kantor JNE Bogor itu ada di Karadenan ya? Jalan Karadenan nomor 100. Jalan Karadenan nomor 100. Nah, jadi kalau teman-teman Tribuners yang memang pingin ketemu langsung sama petugas di sana, ya Kang ya, bisa datang langsung ke kantornya. Betul. Sejauh ini lewat online itu selalu direspon 24 jam itu? Itu kita respon karena petugas di customer service juga emang 24 jam, Kang. Selalu standby. Jadi Bapak Ibu pengguna JNE jangan khawatir, nanti jika ada pertanyaan apapun, baik itu status kiriman gitu ya, biasanya tuh mengenai tarif dan lain-lain bisa menghubungi customer service JNE. Biasanya apa sih yang dikomplain, Kang? Yang dikomplain itu yang paling yang paling banyak ditanyakan itu pertama tarif. Tarifnya ke sini berapa ya gitu ya. Oh gitu. Memang rata-rata seller itu berbeda tarifnya. Jadi biasanya yang menghubungi itu mungkin pengen segera mengetahui sedang di jalan untuk berapa sih tarifnya
dari Bogor ke Jakarta seperti itu. Seperti itu. Itu banyak yang ditanyakan. Banyak ditanyakan via telepon. Seperti itu. Tapi kita juga untuk memberikan informasi lebih mudah juga mengenai tarif itu di website kita juga udah ada tuh Kang. Udah ada ya? Udah di JNE. Websitenya? Nah, di jne.co.id untuk tarif udah bisa dicek di situ. Oke, Tribuners. Jadi nggak usah repot-repot, kalian bisa masuk ke websitenya ya. Iya, websitenya JNE. JNE, Jadi betul. di situ sudah tersedia segala keterangan informasi terkait dengan tarif dan segala macam JNE. Kalau belum puas, ada Kang Patoni yang bisa ditanyakan langsung. Siap. Nah, tadi tuh soal disko. Saya tadinya mau datang mau disko nih ke JNE. Ternyata pas dapat informasi bukan disko itu. Jadi disko itu discussion and collaboration ya. Iya, discussion and collaboration space, betul. Jadi apa tuh? Ngapain? Mau diskusi ke sana? Iya, jadi salah satu support JNE untuk UMKM dan pebisnis online dan komunitas. Jadi kami menyiapkan satu wadah, ruang disko atau diskusi dan kolaborasi. Jadi ruang tersebut kami buat untuk bagi para pebisnis online ataupun para komunitas untuk bisa berdiskusi, untuk meeting, bahkan juga berkolaborasi untuk kedepannya bersama JNE seperti apa sih. Itu udah kita siapkan tempatnya karena sekarang kan mencari tempat khususnya di Kota Bogor untuk kumpul-kumpul ya. Iya. Yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai itu kayaknya agak menantang ya kalau di Bogor. Apa dong? Peralatan memadai itu apa? Kayak gimana? Disko ini, bocoran dikit lah. Di disko ini kita ruangannya dilengkapi dengan infocus. Oke. Lalu juga ada sound system. Ada wifi dong. Ada wifi. Ada dan kopinya tentu gak? Wah, itu pasti ada. Kan diskusi. Ada kopi. Kalau nggak ada minumnya kan. Waduh, ini pertanyaannya luar biasa nih, Akang. Jadi memang di disko ini memang ada beberapa fasilitas. Oke. Jadi pertama itu kita ada fasilitas namanya mini fulfillment. Mini fulfillment. Kebetulan sudah ada mini gudang dong ya? Iya, jadi fulfillmentnya kecil karena space-nya itu mungkin 4x5 gitu. Jadi karena emang kebutuhan dari pebisnis online hanya butuh space-nya 4x5 aja. Oke. Lalu di situ juga ada coffee shop. Jadi kita punya coffee shop di situ. Keren. Bisa dinikmati juga nanti di coffee shop. Lalu berikutnya itu adalah lantai 3-nya itu ruang disco. Yang tadi diskusi dan kolaborasi. Yang dilengkapi oleh peralatan multimedia dan tentu juga wifi dan AC tentunya ya. Iya. Jadi biar para UMKM ataupun para komunitas bisa berdiskusi, berkolaborasi di ruangan yang nyaman juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari para komunitas untuk misalnya melakukan presentasi dan lain-lain. Itu sih. Tapi kan itu buat pebisnis artinya. Kalau perorangan pengen lihat boleh dong. Kalau perorangan pengen lihat boleh. Iya kan? Boleh banget kalau misalkan saya sebagai pelanggan JNE pengen juga ngelihat seperti ini ya. JNE punya kantor bagus, punya ruang ini mungkin bisa saja kali ya. Bisa banget Kang. Iya kan? Meskipun untuk para pebisnis jauh lebih ada tempat space yang lebih bagus untuk melakukan diskusi ya. Betul. Diskusi. Karena selain ruangan itu juga kita untuk mendukung para pebisnis online itu menyiapkan juga namanya ruang foto studio, Kang. Oke. Jadi, apa itu? Jadi kita punya ruang khusus untuk foto produk. Foto produk kan kalau online kan. Jadi kalau pebisnis yang e-commerce dia tidak memiliki alat segala macam itu bisa disupport oleh JNE itu ya. Bisa dan itu gratis juga tuh untuk para pebisnis online. Wih, keren. Gitu. Jadi ada produk, bahkan mungkin kalau yang jualannya fashion ya, kita juga ada siapkan backgroundnya juga nih. Atau yang barang-barangnya kecil, kita udah siapkan juga box khusus untuk foto studionya. Dan itu disiapkan oleh JNE ya? Disiapkan oleh JNE semua. Termasuk juga fotografernya segala macam. Kamera fotografernya kita siapkan semua. Nah, memang menarik sekali itu Kang. Karena kan selama ini salah satu kendala ya dari pebisnis e-commerce atau pebisnis yang baru muncul ya. Mereka kan sulit untuk membuat produk itu seolah menjadi bagus ya. Ya, karena satu keterbatasan alat, cara dia mengambil angle foto segala macam. Dan JNE itu menyiapkan itu semua bagi
siapapun nih pebisnis yang mau bergabung dengan JNE, kayaknya ini kesempatan bagus. Itu Kang ya? Yap, betul Keren. Kang. Selain itu apa diskusi yang bisa kita lakukan kalau para pebisnis itu? Kalau misalkan saya nih hanya untuk bertanya, untuk nanya gimana cara kerjasama, bisa dong datang ke sana. Bisa banget Kang, bisa banget. Atau juga nanti bisa via email ke customer service juga bisa. Nanti pasti dari tim sales akan menghubungi bagi para pebisnis yang ingin bergabung dengan JNE. Kayaknya nanti next berikutnya kita podcast di sana aja deh. Di ruang disko? Iya. Boleh. Boleh ya? Boleh, karena di ruang disko ada spot satu lagi nih yang paling bagus, itu udah rooftop. Wes. Nah, itu menghadapnya emang kalau malam ke Gunung Salak. Gunung Salak. Iya. Yang di bawahnya ada jalan tol, Kang. Weh. Jadi lampu-lampu kalau malam enak, Iya. indah banget deh. Tunggu Tribuners, episode berikutnya dengan JNE. Nanti kita bedah kantor JNE Bogor. Seperti apa? Tunggu episode berikutnya di podcast Tribun Bogor. Kang, terakhir nih Kang. Gimana sih kalau pingin jadi seller? Pingin gabung di JNE? Kalau untuk gabung di JNE untuk menjadi seller, bekerja sama dengan JNE, tentu tinggal datang aja ke JNE, tinggal menghubungi JNE, nanti kita akan ketemu dengan ketemu dengan para bapak ibu yang ingin bergabung gitu ya. Jadi kalau jadi seller tentu harus punya bisnisnya dulu, seperti apa, nanti kita akan diskusi bagaimana cara pengembangannya. Karena pelayanan di JSM itu, pelayanan di JNE itu bisa dikustomisasi Kang. Oh gitu? Iya, jadi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada customer yang membutuhkan pelayanan pengantaran itu 2 hari sekali, bisa. Atau yang membutuhkan pelayanan yang dijemput tiap hari, bisa. Atau yang membutuhkan support lain seperti dukungan di tanggal merah dan hari Minggu, itu bisa. Jadi pelayanan-pelayanan itu bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Jadi seperti itu ya? Iya. Sampai seperti itu JNE melakukan untuk pelayanan terhadap masyarakat ya? Iya, ada kustomisasi seperti itu? Ada customer. Jadi emang para pelanggan kan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, jadi kita dari JNE selain memiliki yang mungkin yang tadi bisa disampaikan seperti apa, tapi juga ada juga pelayanan-pelayanan yang bisa dikustomisasi nanti. Oke, Tribuners, menarik ya. Mungkin kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab atau juga masih ada pertanyaan yang belum tersampaikan, bisa disampaikan di websitenya JNE ya. Boleh Kang. Boleh. Siap. Bertanya langsung di situ. Bapak Patoni, terima kasih. Head of Sales and Marketing JNE Bogor. Terima kasih sudah hadir di ruang podcast Tribun Bogor. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Baik, Kang. Terima kasih. Ya. Oke, saya Widhi Henaldi, saya pamit undur diri, sampai jumpa.